Tapi gue bakal ngebahas kasus yang cukup sensitif. Dimana nanti kalau misalkan di media share tolong jangan dipotong, kalau donate didiemin aja. Karena ini gue pengen menyuarakan untuk korban guys. Oke, kita kecilin ya. Ya, jadi izin ya guys ya. Jangan bilang udah pernah belum, karena ini kasusnya sensitif cok. Nih gue mau dari yang pertama aja deh guys. Dimarahin kan? Ini fakta cok, ini fakta banget. Nenek-nenek 90 tahun diperkaos. Fuck. Wah, di mana mas? Saya tahu deh. Yes. Di mana mas? Jadi baru ini di Gerobokan Jawa Tengah. Ya guys, ada seorang nenek-nenek di Sumberjati Pohon. Di desa Sumberjati Pohon ada nenek-nenek berinisial S, umurnya 90 tahun, 29 Juni 2026. Semua keluarga itu lagi takziah ke lingkungan sekitar. Nenek S itu tinggal sendirian di rumah. Nah, tetangganya sendiri itu cowok 31 tahun berinisial RU, guys. 31 tahun ya. Tahu kondisi si nenek ini lagi sendirian. Akhirnya dia manfaatin momen rumah kosong tersebut buat datang masuk rumah si nenek S ini. Nenek S yang udah rentan ini juga sempat coba nolak, melawan, tapi karena ada ancaman dan juga kekerasan dia nggak bisa apa-apa. 90 tahun. 90 tahun. Untungnya nggak lama dari situ anak dari nenek S itu pulang duluan dari takziah, masuk rumah dia ngeliat ibunya udah kondisinya nggak baik-baik guys, udah jatuh, terus pakai sarung doang, mukanya udah bonyok, dan pelakunya itu langsung kabur pas sadar ketahuan. Yang anjing sebenarnya pas ditangkap dan diperiksa, si RU itu ngaku ke polisi alasannya cuma apa? Lagi pengen. What the? Usia berapa dia? 31. Dan si anjing ini dia juga sempat minum alkohol dikit sebelumnya. Yang gobloknya guys, yang gue baca, dia minum alkohol 2 sloki anjing. 2 sloki itu Kecil banget ya. Fuck man. 2 sloki anjing. 2 sloki tuh segini guys. Dia minum ini vodka Subang kali. Gue juga gak paham. Jadi dia tuh sebenarnya dia tuh mabuk-mabuk, nggak mabuk sebenarnya. Dia cuma kayak lewat anjing lagi pengen. Terus dia gila cok, dia langsung ngakuin hal tersebut ya. Nah, simpelnya dia tuh bukan gara-gara dendam, bukan kenal karena deket, murni dorongan pribadi yang memang dia sange dan dia tidak punya uang cok. Jadi akhirnya dia melampiaskan hal itu ke orang yang memang menurut dia rentan. RU ditangkap sama polisi tanggal 15 Juli tanpa perlawanan di rumahnya sendiri. Dia ngaku semua perbuatannya dan sekarang dijerat pasal kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kurang aja. Yes, kurang banget. Ini bukan cuma ngomongin kayak apa ya hukumannya guys ya, tapi how the fuck anjing ada seorang mas umur 31 tahun mikir begitu ke lansia tuh, dia mikir apa anjing? Iya anjir. Itu dia mikir apa anjing? Kayaknya orang itu kalau dibawa ke beberapa tempat yang andai kata pantai isinya cewek-cewek jemuran gitu kayaknya lebih gila lagi sih. Gak bisa. Bahaya banget Selesai. bro. Zoom itu. Selesai. Udah copot celana. Dajjal jing. Bingung. Itu gila cok, itu setan juga. Iya anjir. Setan juga what the fuck Setan tuh nyatet dari dia jing. Iya. Fuck man. Setan nyontek anjing Iya dari dia. kan, ini setan langsung gini. Jadi Subway. gua harap karena kasus ini ada tiga kasus yang gue bawain memang rata-rata begitu semua. Gue harap dengan ada platform ini bisa jadi viral sih guys, karena gue ngeliat kasus ini nggak terlalu ke blow up di internet ya. Bener, gue baru dengar. Itu baru yang pertama. Mau lanjut lagi nggak? Lanjut. Boleh guys. Asik. Yaudah yang kedua nih guys ya. Jadi ada kasus lagi yang lagi viral, yang sebenarnya nggak viral guys. Ini kurang viral menurut gue. Dan ini harus diviralin gila-gilaan karena orangnya masih buron. Jadi ada cewek 21 tahun yang baru berani ngomong setelah 9 tahun diem. Wah. Apa? 9 tahun diem. Cewek 21 tahun umurnya. Dia baru berani ngomong setelah 9 tahun diem. Oke. Jadi ada kejadian di mana dia 13 tahun ya. Gini guys, ada cewek sebut aja inisialnya IA. Tinggal di Cikarang, Bekasi, umurnya sekarang 21 sampai 22 tahun lah kira-kira. Keluarganya sebenarnya kelihatannya biasa aja dari rumah, dari luar. Tapi sebenarnya di dalam situ rumahnya itu udah bukan tempat aman guys sebut dia. Desember 2017, iya ini masih 13 tahun. Salah satu pamannya, sebut aja W, itu ngajak dia nonton sesuatu yang gak senonoh. Dan dari situ semuanya berubah guys. Yes, pamannya gituin dia. Tough. Wah. Awalnya diajak nonton, awalnya bukan, diajak nonton. ya disuruh nonton. Terus gituin sama pamannya. Umur 13 tahun. 13 tahun guys. Dan lu tau yang anjing lagi? Ini bukan cuma sekali. 2019 kejadian lagi guys. Dan terus makin lama pelakunya nambah. Maaf ya guys, gue bakal ngomong kayak gini. Tapi bukan cuma pamannya, ayah kandungnya ikutan anjing. Fuck lu, merinding. Fuck. Her own fucking father pak, ikutan anjing. Gak jelas banget.
ayah kandungnya sama pamannya satu lagi itu ikut terlibat anjing sama kasus ini. Ini terjadi setiap kali dia sendirian di rumah yang harusnya jadi tempat yang paling aman malah jadi kebalikannya. Ini kejadian dari 2019 itu sampai laporan kemarin 2026 Januari itu kejadian terus guys. Lu bayangin 3 orang fuck man anjing, semoga lu disiram lava anjing neraka titik lu anjing bangsat. Shit. Terus yang paling nyesek ya guys ya. Ini belum apa-apa guys. Ini yang paling nyesek, yang lebih anjing lagi ya. Iya, itu sebenarnya udah cerita ke ibunya. Udah pernah cerita ke ibunya duluan. Lu mau tahu jawaban ibunya? Apa? Ya udah enggak apa-apa yang penting enggak hamil. What the fuck? Ibunya kayak gitu guys. Enggak apa-apa yang penting enggak hamil. Lah, betul. Lu bayangin, Cok. Itu anak kandung dia. Anak kandung anjing. Apa sih? Sakit sih. Oh ibunya, sakit sih. dia ada apa? Ibunya Dia nggak kenapa? disayang. Dia tuh Ibunya ibunya nggak kenapa? disayang. Gua nggak paham. Maksudnya, gua udah ngeriset kayak ini emang keluarga gila anjing. Nggak make sense soalnya biasanya ibunya etis kayak masa nggak sakit hati sih Iya, anaknya iya, gitu, Betul. Gua juga nggak paham. Maksudnya emang Fakta. fakta anjing, bener-bener fakta anjing. Apakah ada probabilitas dia anak angkat apa gimana? Nggak ngerti gue. Tapi goblok banget sih sumpah dah. Itu Anu, sakit. Anyway mau dia anak angkat atau apa itu goblok banget. Iya, Keluarganya goblok banget iya. nutupin ini. Sakit sih. Gila. terus lu bayangin guys, selama 13 tahun, selama 9 tahun ya, dia nyimpan ini sendirian. Dan akhirnya dia tuh pas udah mulai dewasa, anjing gua nggak kebayang sih traumanya jujur ya. Terus dia tuh udah mulai ikut kegiatan gereja guys di dekat rumahnya. Jadi di dekat rumah itu ada kegiatan gereja. Di sana dia deket sama satu cewek inisial J. J ini pertama kali notice dia, itu si korban ini kelihatannya kayak tertekan, orang pendiam, ya kan? Kayak ada yang beda lah dari cara dia biasanya nih, kayak ada something. Ada diajak ngobrol lah, dicoba ajak ngobrol pelan-pelan. Dan dari situlah buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun si IA ini korbannya itu cerita semuanya. Semua yang dipendem dari umur 13 tahun. Yang bikin nyesek guys, dari yang gue baca ya, IA ini tuh cuma dikasih sekolah sampai SD doang. Dia sempat sekolah cuma sampai SD. Entah ekonomi atau apa, gue juga kurang tahu. Tapi yang pasti dia tuh kesulitan buat nyusun kronologi secara tertulis guys. Jadi dia tuh terbata-bata ngomongnya. Yang pasti si J ini akhirnya ngebantuin dia nulis semuanya poin per poin, satu per satu, biar bisa dikirim ke laporan polisian, ya kan? Laporan itu dikirim lewat LBH APK Jawa Barat lewat layanan pengaduan online. Di situ semuanya gerak cepat, tim LBH APK itu baca kronologinya, notis ada tanda-tanda bahaya, langsung ngubungin si Iya. Lu bayangin Cok, selama 9 tahun traumanya segila itu guys. Sampai akhirnya di titik dia tuh mau ngakhirin ya make sense gitu loh kalau misalkan dia mau ini ya. Dan untungnya itu ketahuan semua sama pendamping hukumnya dia guys sebelum akhirnya dia ngelakuin itu ya. Jadi sebelum akhirnya kejadian yang lebih fatal, dia langsung dievakuasi ke tempat aman. 3 Juli dengan bantuan LBH, dia akhirnya resmi lapor ke Polres Metro Bekasi. Kasusnya sekarang lagi diselidiki di bawah undang-undang TPKS. Tapi sampai sekarang berita ini yang gue riset guys, ketiga terduga pelaku masih buron, belum ada yang diperiksa polisi. Hah? Belum ada Belum ada yang diperiksa. mereka ada yang kabur enggak kan? Ya buron. Berarti mereka masih dalam pengejaran. Masih ongoing. Masih dalam pengejaran. Kalau misalkan ada yang tahu beritanya yang baru, boleh kasih tahu ya guys ya. Apakah jangan ibunya digituin juga? Itu gue kurang tahu. Karena ini gue udah ngeriset segala macam, tulisannya tuh masih DPO. Ya sebenarnya masih DPO. Kayak apa ya guys ya? Gue setelah gue ngeriset kasus ini, gue pun bingung sih. Maksudnya kalau misalkan gue menjadi korban ya, karena ini fakta banget sih. Jadi terima kasih untuk yang J ya, walaupun korban ini bisa buka mulut setelah 9 tahun. Ya dia udah kena pamannya yang harusnya dia cerita ke bapaknya juga ikut ngelakuin. Dia bingung lagi mau kemana, dia akhirnya cerita ke ibunya membiarkan. Ini fakta anjing. Semoga hal-hal seperti ini udah gak kejadian. Maksudnya tolonglah, maksudnya kalau misalkan dari orang pemerintahan ya, lu lihat ini kejadian anjing di Indonesia gitu loh. Ini harusnya something yang bisa dilakukan supaya hal-hal kayak gini tuh gak kejadian lagi gitu loh. Itu bertiga yang dikejar tuh siapa aja? Kalau ngomong pelaku berarti kan yang ngelakuin ya. Berarti pamannya 2 sama ayah kandungnya 1. Nah ibunya harusnya, gua nggak paham nih ibunya gimana. Kena nggak sih? Karena dia Harusnya kena, melindungi. karena pembiaran itu. Gila. Itu anjing, itu it's fuck man. Makanya gua nggak habis pikir guys sama kasus ini baru-baru ini guys. Baru-baru ini terjadi anjing. Baru-baru ini terjadi. Mau gua kasih satu lagi nggak? Ya. Mau gua kasih satu lagi? Boleh. Udah gua kasih satu lagi ya guys ya. Ini tolong ya Clipper ya kerja ya supaya ini kita viralin ini kasus anjing. Karena gua ngeliat ini kasusnya kurang viral, Cok.
ini kejadian di mana Pak Vincent? Itu kemarin, ini yang tadi itu di Bekasi, yang lansia itu yang 90 tahun di Jateng ya. Yaudah, sekarang gue bahas yang di Sampang, guys. Jadi ini. Madura, Oke. Madura. Guys, jadi ada anak cewek umurnya 15 tahun di Sampang, di mana dia itu baru aja diperkaos sama 27 orang. Fuck! 27. Dan pelakunya di bawah umur kebanyakan. Yang diperkosa 27-nya di bawah umur. Yang diperkosa 15 tahun. Hah? Digilir. Ya, gua nggak mau pakai bahasa itu, cuma ya. Jadi gini guys, korbannya ini tinggal sama kakek neneknya, orang tuanya itu udah nggak bareng lagi. Kalau yang gue baca, ibunya ini kerja di TKW di Malaysia. Dia sendiri udah putus sekolah setelah keluar dari pesantren. Nah, Februari 2026 dia tuh lagi santai di Taman Kota Sampang. Gimana dia didatengin sama laki-laki, sebut aja inisial AP. Gua nggak tahu nama aslinya, cuma kalau misalkan tahu kasih tahu aja guys, nggak apa-apa. Sumpah. Yang ngajak kenalan, awalnya biasa aja ngobrol-ngobrol doang kayak orang kenalan pada umumnya. Dari kenalan itu AP ini ngajakin korban jalan-jalan, korban ikut aja nggak curiga apa-apa, ya kan? 15 tahun. Tapi dari situ guys ternyata semuanya berubah. Korban dikasih miras, terus terjadilah kekerasan seks pertama. Iya. Setelah itu dia diancam supaya diem kalau misalkan dia ngapa-ngapain, dia bakal dihabisin satu keluarganya, sama dia aja juga. Bahasanya kayak gitu lah. Dan ini bukan cuma sekali guys. Akhirnya dia nggak berani cerita sama siapapun. Dengan modus ini, apa ini balik lagi buat maksa korban. Kali ini bareng-bareng sama orang-orang yang lain juga. Dari Februari sampai Juni 2026 kejadian ini berulang. Polisi nyatat ada 6 kali kejadian di lokasi yang berbeda-beda. Ada salah satu itu di rumah salah satu pelaku ya guys ya. Dan ada yang di tempat lain. Total yang diduga terlibat itu 27 orang dan kebanyakan dari mereka itu di bawah umur. Dan tiap kali kejadian korban selalu diancam lagi biar tetap diam. Bayangin itu selama berbulan-bulan, Cok. Korban harus ngejalanin hidup normal depan kakek neneknya. Sekolah enggak, tapi keseharian biasa padahal dia lagi nanggung itu semua sendirian lah. Nah, kenapa kasus ini bisa bongkar? Bukan dari kepolisian, tapi insting dari kakek nenek sendiri. Mereka mulai curiga bisa korban ini mulai pulang malam, ya kan? Udah mulai pulang malam, pulang larut. Biasanya dia tuh udah di rumah sebelum jam 11. Ditanya-tanyain terus, dipaksa-paksa, dicecer-cecer sampai akhirnya korban ngaku ke kakek neneknya. Kakeknya kaget langsung nemenin dia lapor ke Polres Sampang. Di sana setelah lapor, korban langsung dapat pendampingan dari unit khusus perempuan dan anak di kepolisian sama dinas sosial. Dia sempat diperiksa di rumah sakit, termasuk ketemu psikiater buat mastiin kondisinya. Sekarang korban dipindahin ke rumah aman di bawah pengawasan dinas sosial provinsi Jawa Timur. Dari 27 orang yang terlibat di kasus ini, dari yang gue riset, itu 13-nya udah ketangkep, 14-nya masih buron, ya. 4 bulan, 6 kejadian, 27 orang, semua terjadi ke satu anak umur 15 tahun yang akhirnya cuma berani ngomong setelah dicecar sama kakek neneknya. Kalau misalkan kalian udah pernah pernah mengalami ini atau ngelihat ada teman dekat kalian, keluarga kalian yang mengalami seperti ini, tolong lapor dan jangan sebar identitas korban, guys. Tolong lapor karena diem itu bukan sebuah pilihan ya, guys. Kalau diem kalian berarti membiarkan hal itu terjadi. Ya, jadi itu di tangan kalian juga kalau misalkan kalian udah tahu ini dan kalian nggak ngapa-ngapain ya. Dan fuck untuk pelaku ya, gua nggak tahu ya, lu anjing lah. Semoga lu dihukum di sini dan di sana anjing. Sumpah. Dia nggak ada hamil sama sekali tapi. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada kalau dari yang gue baca ya. Kasihan. Ada pelaku yang umur 13. Yes. Ada pelaku yang umurnya 13. Nah, what the fuck, man? Enggak, gue tuh pengennya kalau udah kejadian kasus kayak gini harusnya undang-undang tuh direvisi tau. Ya. Ini kan kasus luar biasa ya. Kalau kasus kayak gini harusnya tetap aja di penjara, tapi bukan direhab karena dia di bawah umur. Harus gue harus penjara aja. Karena dia aja pemikirannya di umur segitu udah kayak gitu. Dia menua makin parah dong. 13 tahun, SMP 13 anjir. tahun. Fuck, man. Iya, kelas SMP. Somehow ya, gue tuh pas di mobil tuh gue pikiran ini kayak anjing. Gue kalau misalkan di pemerintah, maaf ya guys ya, terserah mau dikit apa enggak. Gue kalau kejadian kayak gini guys, gue setujuin aja hukum kebiri. Sumpah, hukum kebiri gue setujuin anjir. Cuman masalahnya kalau kayak gini, orang tuh bisa nggak dipenjara gara-gara dia bocil. Itu yang harus diperjuangkan tuh, dia harus di penjara juga. penjara. Padahal apa? Padahal udah nyuri katakanlah. Udah kayak gini. Coba. Terus nggak di penjara. Pasti apa rehab, apalah. Rehab. HAM. Dia aja udah melanggar HAM orang, jir. Gila. Kak, gue nggak habis. Ini kalau misalkan ada orang berargumen ya, ini tiba-tiba dia ngomong nggak bisa, dia tuh di bawah umur. Dia kalau kita paksain dia ke penjara itu melanggar HAM. Lah dia aja ngelanggar HAM. Bocah 15 tahun. Iya. Direbut sama dia tanpa persetujuan dan rame-rame ngelakuin kayak gitu. Itu nggak ngelanggar HAM gimana coba? Kalau misalkan lu pakai logiknya, oh dia ya 13 tahun mau ngelanggar HAM kalau masuk penjara, nggak bisa. Itu udah tuh orang dibiarin lebih parah anjing pas tuanya. Sumpah.
Sekarang kalau misal 13 tahun ini pelaku ya dapat HAM dia. Terus yang udah kerenggut HAM-nya ini keadilan buat dia gimana? Iya, gimana coba Gimana? kalau dibalikin kayak gitu? Gimana kalau dibalikin kayak gitu gimana? HAM-nya mana? HAM-nya mana dia? Dapat apa? Udah harus Ayo. penjara. Kalau nggak di penjara lepas ke masyarakat, tapi kasih tahu dia dilepas kemana, udah Ah, gitu aja. iya. Lu bilang betul, sama betul. seperti siapa kemarin siapa yang bilang udah Pak kalau misalnya emang nggak mau dihukum ditaruh maksudnya dilepas aja cuma kasih Sherlock aja. Iya, yang lu gimana ceritain. ya? Oh, Orang yang ini ceritain gimana itu. ya? Parol. Yang Iya, nyekap ya, jadi- yang nyekap ya. Iya aja. Yang nyekap itu. Yang nyekap pacarnya. Preferably gitu. Itu ini. Dan gue tuh anjing taruh kemarin tuh gue baca riset, gue tuh udah ngebahas ini di TikTok guys. Ini udah gue bahas di TikTok juga. Kemarin tuh gue ngebaca riset, pokoknya kejadian yang seperti ini. Ada riset yang bilang kalau misalkan kejadian kekerasan seks seperti ini dari umur 13 sampai 24 tahun kebanyakan itu gara-gara dari lingkungan dan juga terpapar dari digital ya guys ya. Jadi guys, buat penonton konsol ya, walaupun dampaknya memang misalkan paling nggak kita bisa ngasih tauin lah awareness buat kalian ya guys ya. Pilih temen yang baik dan pilih tontonan yang baik guys. Bener. Ya. Itu aja guys, sumpah. Pilih lingkungan yang baik dan pilih tontonan yang baik anjing. Sumpah anjing. Itu dong. Tolong itu Gila, itu sih guys. Karena kalau misalkan kita bilang kayak mau pembatasan digital apa sih pembatasan sosial media terhadap Iya. anak-anak segala macam dan lain-lain, memang banyak yang protes dan lain-lain. Menurut gua itu panjang ya. Tapi sekarang yang bisa gua kasih ke kalian adalah ya udah lu dua itu aja, pilih tontonan yang baik dan juga pilih lingkungan yang baik. Tontonlah konten yang sesuai dengan umur kalian guys. Betul. Itu bener sih. Betul banget. Bener. Sumpah. Betul banget. Kalian paham lah. Mereka terus dari mana? Masih idea itu muncul dari mana? Itu kan Dikasih tahu yang lebih tua. Iya. Udah Iya. pasti dikasih tahu yang lebih tua. makanya sometimes ya, gua suka agak fucked up gitu sama yang Wah, sama apa? sama peran orang tua. Iyalah. Ah, Benar, betul, benar, betul benar. banget. Tapi kan itu nggak tahu peran orang tua. Nah, itu dia. Iya. Kan sometimes ada yang dia broken home lah, whatever. Betul. Tadi kenapa? Kayak di industri yang Jepang nih, Hmm. yang video itu Jepang, dia kan sangat menormalisasikan yang kayak gitu kan gila menurut gua. Ya. Itu gua juga nggak setuju kayak gitu, kayak NTR gitu-gitu tuh aneh Oh. Jing. Kan lu jadi nggak tahu, Iya. ngerti nggak? Short Kalau- akun. Itu ada di. Kalau orang jadi pemikirannya kayak gitu Iya, bisa iya, jadi iya. karena video-video itu. Iya benar. Gua nggak Oh, tahu, ini, Jing. oh ini lakinya kerjanya jam segini nih. Bisa Iya, masuk terus nih. gila anjing, orang bisa ngelakuin itu gara-gara video, Cok. Iya benar, udah dikasih tahu celahnya. Iya, jadi kayak sakit sih menurut gua itu juga. Makanya itu juga goblok juga tuh industrinya menurut gua. Iya. Salah juga itu. Tapi tetap angka kelahiran kecil. Di Jepang. Entah lah. Iya. Whatever, Jing. Iya, whatever. Tapi Anjing. Sudah pun tontonan Sebenarnya kayak gitu sekarang. sebenarnya anjing gimana ya? Tadi tuh gue pengen ngomong sesuatu secara halus dan kasar ya. Somehow Jepang negara maju anjing walaupun lu ngeliat Iya, begitu ya. makanya. Tapi kayak gitu. Iya, cuma Jadi harusnya lu itu, paham. tapi pas video itu nggak ke publik, lu nggak tahu yang nonton Yang tuh terjadi itu apa? filtrasinya Nah, gimana, iya. ngerti nggak sih? Itu balik lagi ke filtrasinya, Pak. Memang harusnya orang-orang yang memang belum cukup umur jangan ke arah sana sama yang fuck man yang bener-bener rela. Nah. Maksudnya dari lingkungan lah, lingkungan itu kan habisnya kan udah masuk ke insting yang buas guys kalau udah kayak gitu. Itu binatang itu. Iya benar. Betul. Itu binatang itu. Itu binatang. Dan masih ada yang ngebela HAM dia. Gue takutnya masih ada yang ngebela. Aneh, Takut. pasti ada Mas yang ngebela Mas. Itu binatang, guys. Maksudnya maksudnya di sisi mana kan bakal membela pelaku coba? Gue kayak mau meledak kepala sih sama halnya kasus sampai sekarang banget. Iya benar. Iya benar. That's how fucked up it is, Kalau guys. Pak E itu udah next levelnya lah. Next level. Itu udah intermediate, udah kacau tuh orang. Tapi kalau yang ini itu tuh masih bisa dicegah banget karena mereka adalah generasi penerus bangsa, guys. Masa iya di generasinya ya udah kayak gitu, cuy? Pengaruh apa? Ini negara kita tuh konservatif loh. Sama video gitu kita nggak pro, ilegal. Iya. Tapi kemudahan akses itu masih gampang. Cuman lah gitu. Iya benar kata Bang Brando Jir, at least SDM-nya lah anjing please ini mah. Tapi kalau kayak gini ya, apakah perlu adanya sex education di sekolah? Tapi harus eksplisit, Tapi harus eksplisit. ngerti nggak? Sometimes. Kayak lo harus ngomong, ya ini contoh Iya. orang yang logiknya udah rusak tuh ya. Iya, betul. Yang Betul, 27 anak ini gitu. Nah, jadi nggak bisa juga kan kalau kita tiba-tiba masukin kurikulum sex education, nggak bisa. Iya. Karena ini tuh ada hubungannya sama moral juga, Kemanusiaan juga. Tuh. Nih gua dikirim sama Ded nih. Jadi ada yang komen di TikTok, ada komen di TikTok yang kasus yang 27 orang tadi. Oke. Kayak gini, guys. Emang dasarnya nakal Mbak Kewilan terus, giliran hamil malah berkoar-koar bilang pemerkosaan. Bukan mau ngebela yang pelaku, tapi kasihan jadi orang tua yang tidak tahu apa-apa. Lagian itu mau sama mau. Bukan karena paksaan, pas sudah hamil nggak ada yang mau tanggung jawab, malah laporan dengan kasus pemerkosaan. Kocak.
Ya pikir secara logika mau tanggung jawab gimana? Orang bukan berhubungan badan sama satu orang tapi sering gonta-ganti setiap harinya. Dan kalau emang bener pemerkosaan, nggak mungkin dengan hari yang berbeda. Kalau pemerkosaan pasti di hari yang sama dengan orang yang sama. Lucu sih ini pemerkosaan katanya, tapi sama-sama mau. Dan lebih lucunya bukan satu hari per malam tapi tiap hari. Berarti ini gua nggak tahu ini belakangnya gimana segala macam. Itu dia ini kali salah satu temennya yang ngelakuin Jir. Yang buron itu, yang buron. Gua yakin positif dia salah satu terlibat di situ tau. Kalau ketikannya ngebela diri anjir itu. Iya. Lu lihat ketikan sepanjang itu. Ngebela diri. Itu pembela diri Jir. Dia itu ketikannya udah pure, bukan buzzer, bukan apa, itu pembelaan. Iya. Sakit situ. Gini, Cari anjing TikToknya. Iya. Itu kayaknya pelaku dah. Cari-cari dah. makanya nggak tahu ini si Ded ngirimin dari mana tadi ya. Gini, gue bakal ngejawab itu ya. Gini guys, memang gue tahu pasti bakal ada yang mikir kayak itu 27 orang maksudnya kenapa dia nggak ngelapor segala macam dan lain-lain. Kalau kita ngomongin kita misalkan kita mencoba untuk ini kita ngomongin netral lah. Kita ngomongin mencoba untuk pro kembanya segala macam. Mau dia mau apa enggak segala macam, ini udah salah. Bener. Mau si cewek mau atau enggak itu dia salah. Kalaupun si ceweknya juga salah, yaudah hukum juga. Menurut gua seperti itu. Maksudnya paham nggak? Kita ngomong secara netral. Tapi kan ini jelas dilanggar dong. Tapi yang namanya pemerkosaan ini udah salah juga. Betul. Mau nggak mau. Tapi guys, kalau misalkan kita ngomongin pro, ini kan masih diselidiki nih kasusnya. Ya kan itu benar juga under. Kalau menurut gua tuh bisa bilang gini guys. Kalau misalkan ada yang bilang, kok dia tetap mau sih segala macam. Guys, yang namanya ketakutan itu bisa dibangun. Ketakutan itu bisa dibangun guys. Betul. Kalau misalkan nih orangnya itu ada yang namanya manipulator, itulah kenapa ada yang namanya manipulator di dunia guys. Kalau misalkan ada orang yang jago banget bisa manipulasi segala macam, misalkan si Aji nih, Aji kalau misalkan gue bisa bikin dia takut sama gue bilang aja, Ji, di rumah lu udah gue pasangin bom. Kalau misalkan lu ngapa-ngapain, nanti lu bisa gini-gini segala macam. Lu paham nggak? Itu dengan ketakutan itu gue bisa nyuruh lu untuk ngelakuin apa aja. Ngerti nggak? Blackmail. Itu ada blackmail guys, ada blackmail. Itu ketakutan itu bisa dibangun guys. Ketakutan itu bisa dibangun. Benar. Crazy. Dan untuk seorang anak 15 tahun yang belum bisa mikir secara logik dan lain-lain, yang belum bisa matang, dikasih tauin kalau kamu kenapa-napa nanti saya bun-bun. Orang tua kamu saya bun-bun kamu. Iya. Menurut lu dia bakal ngapain? Ngelawan? Kan enggak Soalnya mungkin. 27 orang ngomong. 27 orang guys. Makanya bener kata Bang Fandi Chen, dari ketika dia udah salah. Iya. Dia ngomongnya gini, mau sama mau. Bukan mau, itu enggak punya pilihan, Mbak. Coba lihat deh, Ya. kasih lihat ke viewers lah. Itu enggak punya pilihan. Kata gue sih harus kasih lihat viewers. Gila banget loh. Kata si Ded disapu sendiri. Dengan entengnya dia ngomong kayak gitu. Itu kan mau sama mau, gak bisa dibilang pemerkosaan. Dia dipaksa. Terus gimana coba kayak gitu? Ayo. Dah, iya. Disapu sendiri maksudnya gimana Mas Ded? Itu dia di bawahnya nge-reply diri sendiri. Dia setelah Apa? ngomong kayak Ngomong gitu, gitu. dia bilang kata Tetangga. Anjing. Mas atau Mbak terserah dia lah. Goblok, anjing. Aneh kata tetangga. Kalau misalnya ketikan kata tetangga, kenapa Gila. se defensif itu coba? Coba kirimin Emang sapun tuh emang ngetik ngetrol aja. Iya. Ngetrol pun nggak lucu jing kalau kasusnya kayak gitu. Bisa lucu. Bukan situasi ngetrol saat itu sih. Gila. Suka what the fuck. Dia dipaksa ngelakuin kayak gitu, sedangkan di rumah dia orang yang nggak tahu apa dia ancam. Mau apa coba? itu. Kayak si Vincent tadi, kalau rumah gua udah kepasang bom, ya udah aku ngelakuin apa kata Vincent. Ya, itu kalau misalkan ketakutan dibangun guys. Ketakutan tuh bisa dibangun, yang namanya rasa kasihan juga bisa dibangun. Rasa kasihan bang, contohnya apa? Contohnya gue pernah ngebahas yang namanya kasus A Buntung. Kalau kalian inget, Tahu. A Buntung yang memang dia itu melakukan hal-hal seperti itu juga terhadap korban-korbannya. Padahal dia maaf, disabilitas. How? Ya karena dia memanfaatkan rasa kasihan itu, Cok. Benar. Itu loh, Manipulasi keadaan. manipulasi keadaan. Jadi ini make sense guys, seperti apa yang tadi gue bilang aja. Apa kayak ketakutan yang dibangun sampai akhirnya aja seperti ini. In the end, this fucking 27 people ini kudu di Kayak gue nggak si orang yang komen juga kalau dia caper nggak dapet perhatian keluarga, ngapain capernya nyari masalah buat diri dia sendiri. dia. Kadang tolol banget Akun orang anonim. aplikasi HP ini Dia berani gara-gara akun anonim aja itu. Iya pasti. Ntar ujung-ujungnya kalau disuruh minta maaf, bilang klarifikasi saya minta maaf Hai. gitu. Saya seharusnya tidak mengetik tidak itu. mengetik itu. Saya Goblok, Berak rasa anjing, sekebon, goblok. berak sekebon. Bela pelaku fix otak dan titik itu lebih kecil dari sendok mentega. makas lebih kecil dari sendok nyam-nyam itu mah udah. Dan kalau udah kayak gini megang di kamera, megang tulisan saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi itu sekali lagi di dunia. Tapi itu salah satunya tuh. Menurut gua
orang yang ketikan tadi, komen tadi adalah salah satu alasan kenapa korban jarang mau ngaku. Itu. Iya benar. Betul. Lu adalah wujud asli dari orang-orang yang akhirnya kenapa orang nggak mau ngaku kalau gini. Karena orang-orang kayak lu komenannya kayak gitu. Benar. Betul. Karena Lu mau nge-troll mau apa, tapi kalau ketikan kayak gitu, Iya. orang tuh yang bener ngalamin tekanan Iya. tinggi ya, pasti kayak ntar dikomenin gini, ntar orang Iya, ntar disepelein, ntar netizen disepelein. tolol kayak gini nih. Iya benar. Hama-hama TikTok ini Jir masih Bener. hidup, Jir masih bisa dia. Gini doang, macam gila Jir. Dan mirisnya adalah kadang yang ngetik kayak gitu orang dewasa mikirnya kayak gitu, gak rasional men. Ngebela pelaku itu udah aneh menurutku mah. Ini Itu udah bukan rage, itu udah bukan rage bait sih menurut gua, itu udah dia udah ngebela pelaku sih, udah. Boleh ditangkap juga. Udah menyudutkan korban menurut gua. Iya. Betul. Dan itu sebenarnya harusnya udah ada bisa dikasusin sih menurut gua. Gila, trauma berbulan-bulan. Coba ya kamu gitu yang diancam kayak gitu, coba. Gua harap sih ini kasus bisa viral sih guys. Itu yang gua harap ya. Dalam platform ini kalian bisa tahu segala macam dan bisa nyebarin itu juga. Ini gua bukan promosi TikTok tapi gua udah ngebahas kasusnya. Nanti kasus yang 2 lagi bakalan gua ini kalian bantu repost segala macam biar kasus ini tuh gede gitu loh. Biar ketahuan supaya maaf ya guys ya. Tapi no viral no justice anjing. Bener. Iya, sometimes gitu sih. Betul. Sayangnya gitu sih. Ya Saya miris, gitu. ya miris. Iya, Mirisnya ya miris. miris. Cuman Jadi, gimana? Ya gua harap untuk kita doain untuk korban supaya bisa Amin. melewati ini ya guys ya dan bisa melewati traumanya pelan-pelan, bisa mengobati rasa traumanya pelan-pelan. Dan untuk pelaku, kalau misalkan anjing men, lu kalau misalkan lu salah satu dari 14 pelaku itu, gua harap lu ketangkep anjing. Bukan 27 pelaku. 14 masih buron. buron. Masih buron kan. 14 orang masih buron, terus 3 orang yang bapak-bapak sama pamannya itu 2 anjing lu. Gila. Semoga lu tangkap Sakit sih. Iya. Lu mending lu mending Semoga aku sih. Lu Semoga mending somehow gimana lu mendekap di penjara dan dihantam rame-rame aja. Nah, Sumpah. Iya, itu sumpah. sih. Sumpah. gua harap lu ketangkep ya.